sekali ya. Kalau semuanya hadir, semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap! Oke, kalau belum siap, artinya kita harus buat peraturan, kita harus buat kesepakatan. Ya, peraturan itu ada supaya kita jadi manusia itu lebih tertib, ya, supaya kita juga kan tadi baru bilang tahun baru menjadi orang yang lebih baik. Nah, salah satunya dengan membuat peraturan yang akan kita ikuti. Ibu juga ikut, bukan cuma kalian saja, ya. Yang pertama, nanti dalam pembelajaran itu bukan tenang saja kita tuh tinggal ini, nanti ibu cerita dari A sampai Z selesai pulang ya. Jadi nanti kalian harus lebih aktif. Kalian ibu bebaskan. Kalian mau pakai internet boleh, mau baca buku boleh ya, mau cari sumber dari manapun, kalian mau buat apapun ya, mau mengingat-ingat pakai gerakan apapun boleh ya, selama itu tujuannya untuk belajar materi kita hari ini. Bisa paham? Bisa. Terima kasih. Yang kedua ya, kalian sebagai murid dan ibu sebagai pengajar, kita kan sama-sama manusia ya, sama-sama ciptaan Tuhan. Jadi ibu harapkan bisa saling menghargai selama proses pembelajaran, mau di dalam kelas mau di luar kelas pun sama. Bisa? Bisa Bu. Oke, luar biasa sekali ya. Oke, jadi hari ini ya kita akan belajar mengenai variabel acak. Ibu hati saya acak-acakan variabel sana. Variabel masih ingat tentang variabel? Kalau kita bicara variabel di matematika tuh kalian pikirannya langsung apa? X, Y, Z. Oke, satu orang angkat tangan boleh. Mega. X dan Y. Iya, jadi buatnya X sama 2 sama dengan 5. X sama dengan 5 kurang 2 sama dengan 3. Bos makanya. Makanya apa? Oh, enggak bisa lagi. Percaya. Kalau saya tidak mau percaya. Coba deh, kalau X-nya diganti 3 benar tidak? Ini. Benar tidak? Kalau X-nya diganti 3 benar? Benar. Oke, bukan saya bisa terima. Berarti jawabannya benar X sama dengan 3. Bukan sama aja ya. Jadi benar X sama dengan 3. Di sini X itu adalah variabelnya. Ya. Dan 3 ini adalah nilainya. Ya, jadi dalam menentukan nilai variabel itu ada prosesnya. Sekarang, Ibu mau mengingatkan lagi sama materi kalian di kelas 9. Ya, kalian kan kelas 12, harusnya kalian ya, gampang lah. Ya, bisa. Waduh, kalian ikut menang kan ya, jangan lupa seperti itu. Bisa kan dari 2 poin ya? Kalau bisa lagi. Kalau tadi masalah benar makanya baca dulu lagi ya. 2 poin. Kalau kita bicara poin selalu ada 2 sisi, ya. Ada sisi apa saja? Sisi angka dan gambar. Ada sisi angka sama sisi gambar. Katakanlah di poin yang pertama itu bisa muncul angka, bisa muncul gambar. Apakah di yang poin kedua itu kemungkinannya beda? Ini bisa gambar semua. Bisa. Oh ya? Jadi itu ada poin di sini gambar, di sini juga gambar. Bagaimana? Coba tangan dulu. Tangan dulu ya udah. Jangan boleh kalau mau jelaskan. Kalau itu ada apa saja? Tetapi ada angka gambar. Iya, tetap ada angka, ada gambar. Jadi misal kalau di poin 1 muncul angka, di poin 2 juga muncul angka. Nih, ada yang masih ingat tidak? Kalau poin pertama muncul angka, poin 2 muncul angka, kita biasanya katakan dengan iya, ada yang tidak berani sebut, cuma di sisi saja. Ya. Kemudian kalau poin pertama muncul angka, poin kedua muncul gambar, kita sebut dengan AG. Kalau yang ini sama ya, ada 2 kemungkinan juga. Kalau ini gambar, ini angka. GA. Oke, yang ini gambar. GG. Oke, pintar. Cuma kalau di mata tidak mau. Nextnya harus mau ya. Oke, sekarang yang hari ini kita pelajari tentang variabel acak. Yang kita lakukan di sini, kita akan cari nilai variabelnya. Variabelnya itu kita sebut dengan variabel acak. Ya, variabel acak itu biasanya terjadi ketika kita melakukan suatu percobaan dan kita tentukan peluangnya. Misalnya ya, ada yang tahu sales? Sales. Kerjanya promosi apa? Oke, salon tuh. Kalau bukan salon ya. Kalau sales yang ke salon itu biasanya jual apa? Kosmetik. Ya, terima kasih semuanya ya. Ya, kalau sales ke salon itu biasanya jual kosmetik. Katakanlah ada seorang sales, dia pergi ke 2 salon. Ya, 2 salon. Salonnya itu ada salon A dan salon B. Mau kasih nama cuma ini kurang kreatif kayaknya itu salon A sama salon B. Kalau dia ke salon A, ya, dia jual terus dia dapat komisi 300.000. Tidak usah aja ya, udah kita udah konsentrasi. Ya, kalau ke salon B, dia dapat komisi 500.000. Ya, kalau dia ke salon A dia dapat komisi 300.000 kalau terjual, memang ada jual masih dapat komisi ya kan. Kalau ke salon B dia dapat komisi 500.000. Nah, setelah kalian belajar variabel acak, maunya ibu kalian tuh bisa menentukan variabel acak dari contoh masalah seperti ini. Saya? Oke, jadi ini masih meraba-raba nih. Nanti ibu akan bagi dalam kelompok sesuai dengan waktu itu sebelum ibu ada kasih kuis kan, ya. Tulis sama Pipin. Ya, kelompok 2 Vio, Indri sama Ita. Kelompok 3 Desi, Erika dan Mega, ya. Jadi di sini ibu
bagi berdasarkan hasil kuis kemarin, ya, berdasarkan apa yang kalian tahu tentang dua materi ini sebenarnya, ya. Jadi kemarin ada yang masih lupa tentang peluang, tentang ruang sampel. Ibu taruh di kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sudah dipisah-pisah. Silakan kalian mau cari pakai video boleh, mau cari di buku boleh, mau cari di YouTube boleh, mau buka ruang guru boleh. Apalagi tuh? Ruang guru, Friendly, Google, terserah ya. Silakan. Nanti ibu minta satu kelompok untuk mempresentasikan, dan ingat ya, yang rusak ada berapa? Kalau baik-baik kan berarti yang rusak 0 kan? Makanya di sini nanti dia punya X tuh ada yang 0 juga, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Baru kejadian, baru kesimpulan. Terima kasih Ibu untuk waktu yang sudah diberikan. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait soal yang diberikan. Di sebuah sekolah akan diadakan uji coba tes ATM. Sebagai perwakilan 3 siswa dipilih untuk mengikuti tes tersebut. Variabel acak Y adalah kelulusan ketiga siswa dalam mengikuti tes tersebut, yaitu nilai-nilai variabel acak Y. Yang kedua, kejadian yang sesuai dengan setiap nilai dari variabel acak Y. Kemudian kami menjawab pertanyaannya, yaitu ruang sampel kelulusan 3 siswa, di mana setiap siswa yang mengikuti ujian memiliki 2 kemungkinan hasil ujian, yaitu lulus ditandai dengan huruf L dan gagal ditandai dengan huruf G. Kemudian ruang sampelnya dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian nilai Y sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Kejadian yang sesuai dengan setiap nilai dari variabel acak Y, yaitu yang pertama, Y sama dengan 0 yaitu gagal, 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 ditandai dengan huruf G, dan G. Kemudian yang Y sama dengan 1 yaitu lulus, gagal, 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 lulus, gagal, 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 dan lulus. Kemudian Y sama dengan 2 itu lulus, lulus, gagal, lulus, gagal, lulus, dan gagal, lulus, lulus. Kemudian yang berikut Y sama dengan 3 yaitu lulus, lulus, dan lulus. Kemudian kami dapat menarik kesimpulan, yaitu dari hasil pengertian soal kelompok Y dapat menyimpulkan variabel acak adalah berubah atau variabel yang menghubungkan nilai-nilai numerik atau angka atau bilangan dengan setiap kemungkinan hasil percobaan. Terima kasih. Iya. Oke, silakan beliau untuk kelompok 3. Silakan duduk untuk kelompok 3. Ya. Baik, jadi di sini apakah ada pertanyaan dulu untuk hasil dari kelompok 3? Oke, ya. Jadi Ibu jelaskan sedikit ya. Jadi di situ ingat lagi kalau ada 2 kemungkinan, bisa lulus, bisa gagal ya. Jadi kita buat seperti tadi lagi. Tapi di sini karena ada 3, berarti cabangnya itu bukan cuma 2 kali seperti ini, tapi ditambah lagi 1 lagi ya. Kalau kalian teruskan, kalian akan dapat ini ada double ya. Sebenarnya ini GGL, yang terakhir langsung GGG. Jadi nanti ada 8. Nah tadi Y-nya itu bisa sama dengan 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Lihat dari banyaknya yang lulus. Kalau lulus, itu artinya yang lulus ada berapa? 3. Berarti kalau Y-nya 3 itu kejadiannya adalah 3-3-nya lulus. Ya, ingat ya, kalau kita kerja soal cerita, kita hubungkan kembali dengan kasus tersebut atau contoh kasusnya ya. Oke, kemudian tadi kesimpulannya kalau
teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa. Kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih. Kalau begitu, Ibu izin pamit. Jangan lupa siapkan diri untuk pertemuan kita berikutnya. Hormat. Terima kasih, Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya. Observasi saya mengenai pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru model. Yang pertama itu, guru model sudah menerapkan kelas yang aman dan nyaman. Hal ini ditandai dengan kesepakatan kelas di awal pembelajaran. Dan yang kedua itu, pertanyaan pematik sangat bagus karena sudah memancing motivasi belajar peserta didik. Dan yang berikutnya, sebaiknya tujuan pembelajarannya itu ditulis dan ditampilkan lewat LCD. Jika hanya disebut saja, nanti siswa bisa lupa. Yang keempat, guru membantu siswa yang kesulitan dengan mengunjungi masing-masing kelompok dan bertanya kesulitan yang dihadapi. Jadi hal ini sudah bagus. Dan guru model sudah melakukan penguatan kepada peserta didik setelah melakukan pemaparan hasil diskusi mereka. Dan yang terakhir ini, sebaiknya itu pada saat menarik kesimpulan guru masih melakukan kesimpulannya itu terbatas, ya, artinya tidak memberikan siswa itu menarik kesimpulannya secara keseluruhan. Jadi alangkah baiknya itu dalam menarik kesimpulan itu suruh siswa yang menarik kesimpulan sendiri. Dan saat menarik kesimpulan juga harus diperhatikan tujuan pembelajaran yang ada. Dan yang selebihnya itu sudah bagus semua, sesuai di ini instrumen yang kakak berikan sudah bagus. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan refleksi pengamatan pembelajaran untuk Ibu Ervina Hene. Di sini guru model sudah melakukan dan menanamkan profil pelajar Pancasila ditandai dengan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Terus guru model juga sudah membuat kesepakatan kelas, penguasaan kelas yang sudah baik, semua muridnya itu diam saat pembelajaran. Terus guru model juga memberikan persepsi dengan menanyakan materi sebelumnya. Terus guru model juga menanamkan sikap saling menghargai antara sesama karena dilihat dari profil peserta didik yang berbeda-beda meliputi agama, budaya, jenis kelamin dan sebagainya, sehingga bisa bekerja sama dalam kelompok. Terus untuk hal yang harus diperhatikan itu untuk penulisan angka 300.000 tadi dengan 500.000 sebaiknya ditulis secara matematis karena ini adalah ilmu matematika, jadi tidak harus ditulis 300K. Terus untuk guru model belum juga menampilkan tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai, tadi hanya disebutkan saja. Kemudian guru belum membantu peserta didik untuk membuat kesimpulan. Ya, terima kasih.